program barunya. Terima kasih ya. Udah sebagai lawak senior. Ya seneng aja lah, udah setahun lama kita nggak punya program, sekarang ada program baru dan ada beberapa program lagi yang mau jalan. Ya kita nikmatin aja lah. Pertimbangannya apa sih Kang Sule nerima 2 program ini di RBP? Nggak ada pertimbangan. Pertama itu saya bintang tamu terus ketemu ini dulu pertama kali ketemu waktu di TV nasional. Jadi Bu Atin ketemu terus akhirnya ditawarin sama Bu Pinkan. Awalnya juga ini kok perasaan pernah ketemu gitu. Saya dipanggil lah ke kantor, ngobrol-ngobrol nggak langsung. Dan akhirnya ya udahlah kita mengenang masa lalu. Katakanlah ini mungkin ucapan terima kasih lah. Dulu saya bisa seperti ini, awal ketemu dengan Ibu dan juga Bu Pinkan. Bu Pinkan waktu itu megang dangdut. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Ada sebuah konsep yang belum jalan, akhirnya dijalanilah konsep yang ada. Untuk keluarga tahun tidak punya program, ada persiapan sendiri nggak? Gimana? Setelah setahun tidak punya program, sekarang ada persiapan sendiri? Oh banyak persiapannya, kan tidak hanya materi persiapannya. Semuanya lah, semuanya. Dipersiapkan lah, apapun itu dipersiapkan. Kang Sule ini kan candaannya berbeda Kang Sule. Ini seperti apa? Sebetulnya pada umumnya mah sama lah, slapstick sama, verbalnya juga sama. Cuman mungkin perbedaannya beda seperti yang dulu-dulu lah. Kalau dulu kan saya bisa jadi apa aja, kalau di sini saya tetap menjadi seorang pati. Terus perbedaannya kerajaan ini ada 2 kali syuting, jadi set di luar sama set di dalam. Karena kan RTV ini cenderung sama apa tuh namanya tuh kolosal. Nah itulah di situ. Kang Sule, ini kan ngajak anak juga kan dalam syuting sinetron, syuting reality show. Nah, kan berarti kan udah ada gaji profesional buat Enjan sama Ferdi sendiri. Nah, itu Kang Sule yang ikut campur atau mereka udah bisa pasang harga buat stasiun TV di Kang Sule? Enggak, anak saya nggak dididik untuk hal itu. Jadi mengalir aja sih, sebetulnya nggak secara profesional harus kamu syuting ya, nanti kamu ini ya, enggak. Jadi ngalir aja. Jadi kan saya ada YouTube Sule Family, ya intinya kita berkolaborasi dengan stasiun TV ini untuk membeli konten-konten yang ada di Sule Family gitu. Jadi ya udah ngalir aja, jadi nggak ada misalkan Senin sampai Jumat saya harus syuting setiap saat, enggak. Jadi mereka mengambil video yang belum dipublish ataupun yang udah dipublish. Kang Sule, ngomongin soal Enjan, anak Kang Sule sekarang kan kayak punya bakat tersendiri jadi host, ngikutin kayak bapaknya pakai itu belajar sama Kang Sule atau gimana sih? Boleh diceritain? Ya, kalau nonton dari YouTube awal yang sekarang udah menjadi S-Pro, itu Enjan dari umur 5 tahun dia udah bermain sketsa, udah karena lingkungan jadi setiap saat gua syuting dia liatin terus pengen ikut, kadang dia nggak mau, kadang bete dan yang lain-lain gitu. Jadi gue mengajarkan anak-anak itu tidak, kamu harus gini ya, kamu harus main komedi, kamu harus nyanyi, enggak. Jadi ngalir aja udah. Ngalir, terus tiba-tiba ada sebuah program bagus nih kayaknya nih, Bapak sama anak untuk di digital. Ya udah tawarin lah. Awalnya kan Ferdi nggak mau, ya udah kita nggak maksa. Jan mau talk show nggak jadi host? Mau lah, ayolah. Kayaknya udah waktunya nih deh, ya 15 tahun mah kan. Ya udah. Alhamdulillah trending terus. Kang Sule mengajarkan juga nggak sih trik-trik cara jadi nge-host gitu ya? Mungkin lebih ke keberanian, karena orang kan bilang Jan songong, Jan nggak sopan. Nah itu memang saya yang kasih tahu Jan belajar berprofesional. Jan nggak usah sungkan kalau udah di atas panggung, jangan menganggap bahwa itu ayah kamu, ini sahabat kamu. Jadi lu mau bilang lu bro bebas gitu. Tapi bukan berarti untuk mengajarkan kepada orang-orang semua orang tua, enggak dong, karena ya gue seorang pelawak bukan pegawai yang lain lah. Jadi memang hal-hal keberanian lah gitu. Tapi kalau untuk celetukan kadang-kadang dia ada nyeletuk sendiri karena dia ada gen yang kuat sebetulnya. Jan itu adalah tulang punggung komedi keluarga. Iya benar, karena saya ngelawak di rumah itu udah nggak lucu, orang udah nggak ketawa. Tapi kalau Enjan ngomong hanya nyeletuk sekalipun,
semua udah tertawa, happy gitu kalau udah ada Injan. Nggak tahu kenapa. Kang Berarti Sule bakat bicara alamiah soal juga, Injan Sule. nih. Apa? Bakat alamiah juga Kang Sule. Ya bakat, dan mungkin ini udah dari Tuhan ya, jalan Tuhan. Saya diangkat sama anak lagi sekarang gitu kan, ibaratnya ya simbiosis mutualisme lah gitu. Dulu Iki, Putri, sekarang dan sekarang saya, makanya saya 1 tahun di rumah, keluarga dulu semuanya nih, pantau dulu nih bakat siapa lagi nih, ngobrol sama anak lebih banyak. Jangan kamu semakin hari semakin gede, ayah semakin lama semakin tua, ayah nanti sudah tua terus nggak ada di dunia ini, kamu harus mulai dari sekarang, mau lari kemana. Akhirnya tawarin itu ya alhamdulillah. Kang Sule seperti tadi bilang sama Kang Sule, kalau kan sama-sama pelawak tidak ada apa namanya caper baper segala macam, tapi menjelaskan sama netizen sendiri seperti apa sih, karena kan orang-orang bisa lihat kayak Injan sokong nih segala macam, nah Ya. Kang Sule Ya biarin mereka menilai aja sih sebetulnya, karena kan tidak semua juga, sekian-sekian persen lah yang banyak juga yang terhibur dan banyak yang terwakili gitu. Sekarang begini, kalau Injan bilang le itu udah tawa kan, orang udah tawa. Kalau orang menyalahkan Injan, kalau nggak sopan sama bapak lu, anak kecil di mana-mana aja gue dipanggil nyale. Lawak tuh nggak ada harganya ya kan? Itu. Kalau Roy Martin lewat, Pak Roy Martin sehat ya kan? Itu Pak Deddy Mizwar, alhamdulillah sehat. Nggak ada Jarwo lewat, si Jarwo tuh anak kecil. Jadi masa iya anak saya yang ngomong begitu dibilang songong nggak sopan, lebih baik nggak sopan gitu. Sama orang tua orang lain itu. Justru saya mengajarkan sama anak saya, lu boleh sama bapak sendiri kayak seperti itu, tapi sama yang lain tidak boleh, tetap hormat. Karena Injan itu termasuk anak yang hormat sama bapaknya sebetulnya. Kelihatannya aja karena mereka tidak tahu kesehariannya kayak gimana. Kalau di panggung aja karena profesional lah, dan saya juga harus menerima dia mau gimana pun, karena posisinya kita sahabat bukan ayah dan anak, kita kerja gitu. Tapi Sama Injan kayak gitu. suka sharing-sharing nggak minta tips sama Kang Sule? Dia tuh pendiam, justru dia diam aja. Paling dia nonton, lihat bapaknya. Kalau nanya, ya ini harus gimana, nggak pernah. Paling kitanya yang harus apa namanya tuh harus selalu ngasih tahu. Jan, nih tingkatin ini. Jan kepolosannya dikuatin. Jan cari materi kayak gitu. Jan sempat viral juga tuh yang bersama Dr. Boyke yang bicara tentang Soal seksual. malam pertama dan bulan duren. Ya. Ya, itu tidak hanya yang Dokter Boyke, yang awal-awal juga udah viral. Ya terus kalau sama Dokter Boyke kenapa? Justru positif. Kalau menurut gua positif. Dari komen semua gua baca, dari ribuan ada 6.000 lebih komen. Paling yang saya baca 4 lah ya. Semua tuh ya. Tapi kebanyakannya positif. Artinya mewakili orang tua di sana yang susah untuk menyampaikan tentang sex education kepada anak. Nah ini gue punya wadah, punya tempat untuk memberitahu hal itu. Ada sebagian yang wah ini 18 plus, Jan kan masih 15, iya 15 mau menuju 18 dan dia harus tahu. Kan orang jarang mau ngasih tahu kamu udah mimpi basah belum gitu kan jarang orang tua, itu tabu gitu. Tapi kalau melihat dari pembicaraan Dokter Boyke benar juga, jadi anak-anak itu bisa kerem mana kepenasaran mereka untuk nonton yang porno-porno dan yang lain-lain. Jadi nggak jadi masalah kalau bagi gue nggak jadi masalah sih, dan positif sih semuanya, edukasi, bahkan mengucapkan terima kasih Kang Sule sudah mewakili ya. Jadi ini saya tontonin sama anak saya biar anak saya tahu bahwa yang melakukan hal itu orang yang sudah menikah, melakukan hal ini tuh tidak boleh karena belum menikah. Nah, banyak yang terwakili, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya namanya juga manusia, nggak semuanya bagus lah gitu. Jadi santai aja. Kang Sule, gara-gara trending terus dan sekarang kan Injan pada akhirnya menjadi idola baru. Ya. Itu Kang Sule ngeliat gimana? Ya orang tua mana yang nggak seneng ya seneng lah. Akhirnya gue berhasil, udah 3 anak nih. Ya, udah ada tempatnya sendiri-sendiri, tinggal 2 anak lagi. Dia ya seneng aja, seneng. Dari Sudah ada langsung dari juga ada stasiun Kang TV Sule. kan, Yang mana nih? stasiun TV kan sudah mungkin meminta Jan untuk jadi. Ada, tapi Injannya belum mau. Injannya belum mau, terus saya pikir ya oke juga sih jawabannya gitu. Mari kita gedein dulu S-Pro, baru kita ke stasiun. Nah ini hari ini juga gue mau meeting sama stasiun TV, bicarakan hal ini. Ditunggu dulu lah, sabar, takutnya nanti cepat naik cepat turun. Ya, jadi harus
kan di umur 15 itu kestabilan mental dan yang lain-lainnya kan belum stabil. Jadi harus kita kondisikan dengan anaknya, mau atau enggaknya. Kalau memang dia mau, ya jangan terlalu diforsir gitu, karena dia juga sekolah dan yang lain-lain. Anak soleh kan mungkin kan juga melihat anak-anak udah semakin Yang besar, kuat, yang kuat. Rizky, Yang Putri kencang. juga, terus yang kemarin Rizwan sempat viral sama Kirana nih di TikTok, kedekatan mereka berdua. Siapa? Rizwan Unjan Sama siapa? Kirana anaknya dari Andika Kangen Band di TikTok itu sempat juga. Iya digosipin deket juga. TikTok itu media yang hebat kalau menurut saya, jadi cepat viralnya. Jadi ya biarin aja, mau dekat sama anak Andika, mau dekat sama anak Honda, terserah. Jangan bisa memilih apapun. Jadi biarin aja, justru biar Jan juga tahu kalau di dunia entertain atau menjadi seorang entertain itu ya seperti itu. Jadi kadang-kadang diberitain sebelumnya dekat dengan Salsa Bintan lah anaknya Anton, terus sama Zipa lah, sama udah DM saya udah pusing semuanya gitu. Kayak misalkan mau di komen, mau di DM, Kang Sule awet muda ya, Bismillah Anjan ya kayak gitu, banyak lah ya kayak gitu. Jadi biarlah mengalir aja lah, itu mah biasa lah. Tapi kan anak-anak semakin besar juga kan membatasi nggak sih milih-milih pasangan mereka? Wah, gue nggak pernah membatasi. Orang tua gue juga nggak pernah membatasi gue dekat sama siapa. Tapi kalau misalnya Anjan kalau pacaran gitu udah boleh Kang Sule? Ya kalau deket-deket mah dia juga tahu kali masuk sekolah. Kalau untuk penyemangat sekolah mah nggak apa-apa. Gue aja dulu SD pacaran, semangat sekolah itu semangat. Wah, kalau ada si Bibin, pagi-pagi udah mandi kelas 6 SD tuh. Nggak apa-apa kalau deket-deket gitu nggak apa-apa. Jangan terlalu kita tuh menekan anaknya. Ya, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nantinya justru dia akan melayang. Ya contohnya saya terlalu ditekan sama orang tua, akhirnya di belakang ngaco. Kang, kalau yang mungkin yang lebih dewasa, Iki kan lebih serius ke hubungan sama ini gimana Kang? Apakah sudah mengarah ke pernikahan? Pasrahkan kepada yang Maha Kuasa. Semuanya udah ada skenarionya. Ya, jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Kan belum tahu, belum tentu apa yang terjadi ke depannya juga ya kan. Namanya juga di media ya kan, bisa dibesar-besarin beritanya. Kadang yang cuman ngehadirin syukuran kakaknya dibilang mau ngelamar, kan berita-berita kayak seperti itu. Tetap karena aku sudah jam terbang di dunia seperti ini, jadi ya biasa saja. Tapi Kang Sule ngasih target gak sih untuk Iki di umur sekian gitu untuk nikah? Kalau aku begini Ki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakinin gitu. Kalau misalkan kan bahaya juga ya kan. Tapi kalau misalkan kamu mau cuman main-main atau apa, udah. Nah untuk saat ini nikmatin dulu. Jadi nggak perlu disuruh-suruh nggak gitu. Gimana-gimana juga enggak ya. Ngalir aja lah. Yang penting tahu aturannya. Dan Iki juga tahu Iki siapa, dia siapa. Ya masih berbincang-bincang ke arah mungkin hal-hal yang lain dulu lah. Sempat liburan ke Bali juga, Kang Sule, liburan ke Bali terus ngasih cincin. Itu gimana Kang? Dia memang begitu. Dia mah di mana-mana banyak itunya. Di tempat mana kasih cincin, tempat mana kasih cincin, depan gua aja kasih cincin kan gitu. Biarin aja orang ngasih cincin, kenapa masalahnya? Nggak ada masalah orang ngasih cincin kok. Karena kan kalau ini bilangnya udah melangkah ke jenjang yang lebih serius. Siapa? Dan ya kalau udah mulai ada ngasih cincin dan segala macam, kayak nandain atau ngikat lah. Ya nggak tahu, mungkin itu modus-modusnya Iki, mungkin biar pasangannya peka kan bisa, kan gitu ya. Itu bisa. Ya udah jangan terlalu dilebih-lebihin lah. Kang, tapi Biarin kan sudah aja. ke rumah keluarganya Kang. Iya kemarin lebaran juga bareng pakai baju yang warna senada Baju juga kan. couple. Loh, gini, dari zaman dulu juga kita menghargai siapapun pasangan anak kita. Yang sebelum-sebelumnya juga ke rumah emak, ke rumah saya, ya, kita ke rumah mereka, keluarganya. Kita kan menghargai, gitu. Nggak jadi masalah. Jadi biar mau kita jadi atau enggak pun silaturahmi kita tetap terjaga. Abluminanas. Jadi ya orang Indonesia itu kenapa berpikiran wah ini udah deket dengan keluarga nih, kan namanya juga silaturahmi mau sama siapapun, walaupun itu pasangan, pacar dan lain-lain kan nggak jadi masalah. Putri juga ke tempatnya
pasangannya, ya izinkan, nggak jadi masalah. Jangan diribetin lah, bikin simpel hidup itu. Kan soal perbedaan sendiri Demokratis gimana dengan Bang? anak-anak ya kan? Ya, Sangat demokratis dengan anak. ya, saya katakan begitu. Soal perbedaan sendiri kalau mau ke arah yang sudah serius sama perempuan. Ya makanya tunggu aja nanti. Yang penting kan udah kasih tahu. Iki udah tahu, anak-anak aku tuh udah tahu. Semuanya tuh udah tahu. Yang seharusnya bagaimana mereka udah tahu. Dan saya sebagai orang tua sudah ngasih tahu. Ada pesanan berarti dari Kang Sule buat itu. Terus sudah ngasih tahu dong. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalanin, ya itu terserah mereka. Yang penting orang tua sudah ngasih tahu batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua jangan terlalu langsung ngejudge orang. Wah, beda nih, nggak boleh. Nggak dong, kita kasih tahu anaknya. Ya, secara privacy itu kita gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarin lah urusan kayak seperti itu. Kan kita Pancasila juga kan. Tapi sama halnya dengan Endel ya? Apa? Sama aku tidak. Gimana? Sama Endel berarti sama juga dikasih. Loh iya kan anak saya juga. Masa Iki kasih tahu gitu. Dua-duanya udah tahu. Maksudnya kita udah ngobrol empat mata. Nah, kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh dulu, kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga. Yang penting tahu aturannya kayak gimana. Kamu harusnya kayak gimana, tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh, ya kan? Biarin aja. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah. Gitu. Dan kita pasrahin aja sama yang kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun itu. Oke ya? Kita bahas sedikit boleh soal tadi apa namanya Sunda Empire. Kan sekarang pasang sama Kang Jawa. Kalau ada pertanyaan kok nggak sama Kang Andre lagi, gimana Kang jawabannya dong? Nah itu harus nanyanya sama Andre. Lo iya, kan saya mah udah nggak ada program. Yang punya program duluan kan Andre. Nah jadi tanyanya sama Andre. Kalau tanya kenapa pasangannya sama Jarwo, ya kan televisi yang ngasih, bukan saya. Sama Andre juga begitu. Kenapa pasangannya ini? Karena televisi yang ngasih. Gitu kan televisi dari dulu juga begitu. Mereka pengen variasi-variasi yang berbeda. Mungkin kalau sama Sule terus juga bosen. Mungkin Andre juga udah bosen. 12 tahun bareng terus. Mau masing-masing gitu. Tapi kalau aku mah ya sama siapa aja. Mau sama Andrea lagi alhamdulillah gitu. Mau sama yang lain juga oke. Namanya juga pekerjaan. Kalau kita terlalu membatasi harus sama ini ya kelar lah pekerjaan kita. Nggak ada yang mau pakai kita. Kang, menciptakan chemistry saat melawan dengan lawan main tidak sih? Sering ketemu sebetulnya. Sering ketemu, ajak collab. Kan awalnya juga sama Pak Jarwo dari collab, trending, orang suka gitu kan. Nah televisi itu sendiri kira-kira nih sama ini kan udah susah nih, nggak ada nih jadwalnya. Kira-kira siapa nih? Ya kalau mau sih Pak Jarwo yang enak chemistry-nya. Dari situlah. Terus ada siapa lagi? Pernah ketemu sama Maggie dan lain-lain. Maggie oke juga sih. Kayaknya kita bisa untuk main bareng juga. Maggie juga. Asri Bolas gimana ya? Wah bisa lah Asri Bolas dengan sendirinya. Kayak kemarin baru 8 episode juga kita udah enak ngalir aja itu udah kayak keluarga. Oke ya. Makasih Kang Sule. Saya Kang Sule. Selalu ya. Foto dulu Kang. Kang foto dulu boleh. Maaf saya Kang. Sampai sini Kang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.